Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya Bun. Mams and Bunda, kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kasus yang tinggi di Indonesia. Nah, tapi kehadiran penyakit ini sering tidak disadari ya. Kenapa? Karena minimnya ya gejala yang timbul sehingga tidak menyadari kalau itu adalah merupakan suatu kanker yang menimpa pada wanita di Indonesia. Nah, yuk kita bahas mengenai kanker serviks ini bersama saya. Bunda, kanker serviks adalah suatu kanker atau tumor ganas ya yang menyerang pada mulut rahim atau pintu rahim dari badan korpus rahim, ada pintunya ya, dari pintu kandungan itu yang melahirkan itu. Nah, di bagian bawahnya itu pintu masuk ke dalam kandungan. Nah, disitulah tempat daripada sel-sel kanker serviks tersebut. Nah, jadi awalnya sel-sel tersebut normal ya, tapi kemudian oleh karena suatu sebab ya, terpicu oleh hal-hal lain sehingga sel-sel yang normal tadi berubah menjadi sel yang tidak normal ya. Sel berkembang secara abnormal dan tidak terkendali ya. Sel abnormal tersebut kemudian berkembang menjadi tumor pada serviks atau pada mulut rahim tersebut. Nah, penyakit ini ada dua jenis yang sel berkembang tadi. Ada yang jenisnya sel squamosa atau squamosal karsinoma ya. Ada yang jenis adenokarsinoma, jenis yang kelenjar ya. Kalau yang pertama karsinoma sel squamosa itu ya berawal dari dinding-dinding bagian luar leher rahim yang terdiri dari sel-sel epitel gepeng ya, kemudian berkembang mengarah ke vagina. Sementara kalau adenokarsinoma itu adalah berawal dari kelenjar ya, sel-sel kelenjar tadi terdapat pada saluran serviks itu, disitulah ya sel-sel kelenjar tersebut berubah menjadi suatu tumor yang ganas yang disebut dengan kanker serviks. Nah, itu dua jenis daripada kanker mulut rahim atau kanker serviks. Di Indonesia, Mams dan Bunda, kanker serviks ini merupakan urutan kedua setelah kanker payudara. Dan kanker ini dapat menyerang semua kelompok usia, namun resiko terkena kanker ini akan semakin meningkat seiring pertambahan usia. Hampir semua kasus kanker itu disebabkan oleh virus ya, infeksi virus human papillomavirus yang tersingkat dengan HPV, human papillomavirus ya, yang penularannya terjadi karena melalui hubungan seksual. Ya, ada 13 jenis 12 jenis virus HPV ya, yang paling sering adalah tipe yang 16 dan tipe 18 ya. Kedua virus HPV ini mengeluarkan protein E6 dan E7. Dia ini memblok atau menghambat atau menonaktifkan gen tertentu ya pada sel yang berperan dalam menghentikan perkembangan tumor, dimatikan oleh protein human papillomavirus tersebut sehingga sel tersebut terus berkembang dan menjadi sangat agresif ya. Sel-sel ini pun kemudian tumbuh menjadi tumor ganas atau kanker yang dapat terus berkembang dan menyebar keluar pelvis. Nah, itu dia penyebab dari terjadinya kanker serviks.
Gejala kanker serviks itu pada stadium-stadium awal itu agak sulit ya dikenali, dan biasanya timbul gejala itu setelah tumor mulai terbentuk ya. Gejala-gejala yang dialami biasanya adanya pendarahan ya yang keluar dari kemaluan yang tidak wajar ya ketika tidak waktu haid, kemudian timbul pendarahan pada waktu usia menopause, pendarahan pada waktu berhubungan seksual ya, atau pendarahan ketika buang air besar, atau pada pemeriksaan panggul. Nyeri pada waktu berhubungan seksual ya, nyeri perut pada bagian bawah, apalagi nyeri pada pinggang ya, badan lemes dan mudah lelah ya, berat badan turun, kemudian kehilangan nafsu makan, dan biasanya ada keputihan ya. Keputihan ini biasanya berbau menyengat dan adanya disertai dengan darah. Nah, gejala ini sebenarnya tuh bukan satu-satunya penanda bahwa bunda ya mengidap kanker leher rahim ya. Bisa penyakit-penyakit lain yang bisa terjadi gejala-gejala tersebut. Untuk itu, bunda yang mengalami gejala-gejala tersebut tadi sebaiknya diperiksakan ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Selain penyebab tadi karena human papilloma virus tersebut, HPV virus, ada beberapa faktor resiko yang sebagai pemicu terjadinya kanker serviks. Antara lain adalah perempuan pada usia lebih dari 40 tahun ya, memiliki anggota keluarga yang sebelumnya menderita juga kanker serviks, sering melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan yang beresiko ya, dan tidak menggunakan pengaman atau kondom, atau ketika memakai sex toys ya, kebiasaan merokok, pola makan yang tidak sehat, kurang mengkonsumsi buah dan sayur ya, berat badan yang berlebih, ini biasanya pada jenis yang adenokarsinoma ya, penggunaan KB ya, jenis oral yang udah lebih dari 5 tahun, hamil pada usia kurang dari 17 tahun ya, melahirkan lebih dari sekali atau lebih dari 3 kali, menjalani pengobatan yang mempengaruhi sistem imun seperti misalnya pada pengobatan HIV ya, konsumsi obat-obatan yang untuk mencegah keguguran. Nah, itu merupakan beberapa faktor-faktor resiko ya, selain dari penyebab tadi human papilloma virus tersebut. Ada beragam tes ya yang bisa bunda mams ketahui ya untuk memeriksa adanya sel-sel kanker serviks. Contohnya dengan pemeriksaan pap smear, yaitu deteksi dini kanker serviks dengan mengumpulkan ya usapan sampel darah, sampel sel-sel ya dari leher rahim, kemudian diperiksakan ke laboratorium, atau dengan tes IVA ya, inspeksi visual asetat, dengan memberikan asam asetat pada permukaan sel rahim, leher rahim tersebut dengan konsentrasi 3-5%, diusap pada leher rahim, dilihat apakah terjadi warna-warna keputihan pada mulut rahim tersebut. Biopsi bisa dengan kita cuil ya sedikit jaringan, kemudian kita periksa di bawah mikroskop, dan kolposkopi juga bisa memberikan dengan alat ya, dimasukkan mikroskop kecil ke dalam kemaluan dan mulut rahim, dilihat ya apakah udah ada sel-sel yang mengandung kanker serviks tersebut. Pemeriksaan lain misalnya dengan CT scan, MRI, itu untuk melihat apakah adanya metastasis atau penyebaran tumor kanker serviks tersebut. Untuk pengobatan kanker serviks itu biasanya ya pertama kita lakukan tindakan operasi ya. Jika masih stadium-stadium awal ya, kita bisa ambil kanker pada leher rahim tersebut ya, atau operasi pengangkatan rahim ya, pengangkatan vagina, pengangkatan jaringan-jaringan yang dicurigai adanya kanker ya, pengangkatan total rahim, tuba, ovarium ya,
atau kita melakukan radioterapi, memberikan sinar X dengan energi tinggi, atau dengan kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker serviks tersebut. Nah, untuk pencegahan kanker serviks ya biasanya kita melakukan pola hidup sehat ya yang dapat mengurangi resiko kanker leher rahim ya. Perubahan gaya hidup yang sehat dapat mencegah kanker serviks. Tes pap smear secara berkala untuk menemukan secara dini ya, screening secara dini terhadap human papillomavirus di dalam serviks. Kemudian jika berusia di bawah 26 tahun bisa melakukan vaksin terhadap human papillomavirus tersebut ya. Hindari perilaku seks yang berisiko ya, menerapkan pola makan yang baik dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, makan buah-buahan dan sayur-sayuran, hindari merokok dan rutin berolahraga. Ya, mudah-mudahan hal-hal tersebut bisa mengurangi untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Demikian Mams and Bunda tentang sekilas info tentang kanker serviks dari awalnya gejalanya sampai terapi atau pengobatan. Semoga info ini bermanfaat untuk Mams and Bunda di rumah. Sehat selalu ya Mams and Bunda. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Dah.